warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Regen, NIM 19 Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala rahmat dan izinnya kami dapat menyelesaikan makalah tentang strategi pembelajaran. Sholawat serta salam tak lupa diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan makalah ini, walaupun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalam makalah ini. Adapun di sini kami akan membahas isi makalah kami yang berjudul pengertian strategi pembelajaran ekspositori yang akan saya bacakan. Pengertian strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi, karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur. Maka sering juga dinamakan strategi call and talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, ialah langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran ekspositori. Persiapan atau preparation. Langkah ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah: yang pertama, mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Yang ketiga ialah merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. Yang keempat ialah menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan diantaranya ialah: yang pertama ialah berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Yang kedua ialah mulailah dengan menggunakan tujuan harus dicapai. Yang ketiga ialah buka file dalam otak siswa. 2. Penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Agar siswa mengerti dengan mudah apa yang disampaikan oleh guru tersebut, guru harus menggunakan bahasa yang baik, menggunakan intonasi yang baik, dan menjaga kontak mata dengan siswa, serta membuat kelas tersebut tidak vakum. 3. Kolerasi. Langkah kolerasi adalah langkah yang menghubungkan materi dengan pengalaman siswa yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitan struktur pengetahuan yang ia miliki. 4. Menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti materi yang telah disajikan. Menyimpulkan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, mengulang kembali inti materi; yang kedua, memberikan pertanyaan yang relevan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Yulianda dengan NIM 19205095. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan penting seorang guru dalam pembelajaran, maksud saya strategi pembelajaran ekspositori. Yang dimana yang pertama menyusun program pembelajaran. Di sini guru berperan untuk menyusun ataupun merencanakan suatu program pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, agar terwujudnya pembelajaran di kelas yang lebih efektif dan optimal. Yang kedua, memberi informasi yang benar. Seorang guru tentunya memberikan informasi yang benar kepada peserta didiknya, karena pada strategi pembelajaran ekspositori ini, guru ditekankan untuk memberikan informasi secara verbal dengan metode ceramah. Selanjutnya, memberi fasilitas yang baik. Fasilitas di sini maksudnya bisa berupa situasi maupun suasana di kelas yang dapat menumbuhkan semangat peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembimbing siswa dalam pemerolehan yang benar. Guru memang bertugas agar dapat membimbing siswa atau peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dan juga seorang guru harus mampu membantu siswa dalam memperoleh pembelajaran yang baik, sehingga terwujudnya peserta didik yang lebih maju. Selanjutnya, keefektifan strategi pembelajaran ekspositori, yang dimana yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori akan efektif manakala yang pertama, guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang akan dan harus dipelajari siswa. Yang kedua, jika lingkungan tidak mendukung untuk berpusat pada siswa, misalnya adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maksudnya, pada saat pembelajaran, para peserta didik terutama yang mengetahui ataupun yang tidak mengetahui suatu materi, maka pembelajaran ekspositori ini menekankan kepada guru untuk memberikan informasi sesuatu yang tidak diketahui oleh peserta didik. Selanjutnya, jika untuk memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Itulah merupakan keefektifan yang akan dilakukan manakala strategi pembelajaran ekspositori ini efektif. Jadi, dapat kita ketahui bahwa strategi pembelajaran ekspositori ini menekankan guru sebagai penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada peserta didik dengan maksud agar peserta didik ini dapat mengetahui dan memahami materi agar terwujudnya pembelajaran secara optimal dan efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Pohan, NIM 19205077. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini, strategi pembelajaran ekspositori memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama yaitu apabila materi yang harus dikuasai siswa cukup luas. Kemudian sementara itu waktu yang dimiliki cukup terbatas. Yang kedua, siswa dapat mendengar dari penutupan suatu materi pelajaran. Juga sekaligus siswa bisa melihat pelaksanaan demonstrasi. Yang ketiga, bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang benar. Kemudian strategi pembelajaran ekspositori ini memiliki kekurangan, yaitu diantaranya yang pertama, hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik.
Dan yang kedua, tidak mungkin melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan dan gaya belajar. Dan yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas karena pada apa yang diberikan guru karena gaya strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.